Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kita pada kesempatan ini belajar tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk perspektif hadis. Baik, langsung kita mulai. Di sini kita akan melihat bahwasannya redaksi tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Ada sebuah hadis dari sahabat Nabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira. Berpesanlah kalian kepada perempuan, maksudnya dengan baik. Fa innal mar'ata, sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fil dila'i a'lahu, dan yang paling bengkok dalam tulang rusuk itu adalah yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu, jika engkau berusaha untuk meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Kasar tahu. Fa in dhahabta tuqimu kasar tahu. Wa in taraktahu lam yazal a'waja. Tapi kalau engkau biarkan bengkok, maka kalau engkau biarkan ya, enggak meluruskan, maka tulang rusuk tetap akan bengkok. Maka fastausu bin nisa'i, maka berwasiatlah dengan baik terhadap perempuan. Ya. Iktibar sang hadis. Hadis tersebut kalau menggunakan kata kunci dila dalam kutubus tis'ah itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi yang Bukhari, yang Muslim, yang Tirmidzi, yang Hanbal. Lalu saya langsung saja ke beberapa redaksi ya yang sudah saya tulis. Ya. Nah, langsung ke sini. Coba. Nah, kita lihat dalam Sahih Bukhari. Ini yang tadi kita baca. Yang Bukhari sendiri punya dua sanad yang berbeda. Meskipun rawinya sama dari Abu Hurairah ini ya, tapi setelah Abu Hurairah ini artinya sebelum Hurairah berbeda. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan kepada Arash, lalu kepada Abi Hazim. Yaitu yang pertama dari Abu Hurairah ini adalah fil dila'i, ya, min dila'in, dari tulang rusuk. Tapi dari sanad yang kedua adalah kab dila'i, seperti tulang rusuk. Ada dua sanad dengan redaksi yang berbeda. Kalau kita lihat dalam Sahih Muslim, ini min dila'in juga ada riwayat dari Abu Hurairah juga. Abu Hurairah kemudian memberikan riwayatnya kepada A'raj. Ini juga dari Abi Hazim, Abu Hurairah, dan diriwayatkan lagi oleh Abu Hurairah kepada Abu Hazim, yaitu dengan kalimat min dila'in. Nah, ada min dila'innya, yang Muslim. Tapi beliau juga ada qab dila'i dari Abu Hurairah juga, tapi beliau kemudian menyampaikan kepada Ibnu Musayyab qab dila'i. Ada 3 riwayat dari Muslim, yang Bukhari ada 5, yang At-Tirmidzi, nah ini juga qab dila'i, seperti tulang rusuk, bukan dari ya. Kalau Ad-Darimi ada yang min dila'in dari tulang rusuk, ada juga yang qab dila'i seperti tulang rusuk. Imam Ahmad bin Hanbal punya banyak sekali riwayat yang kesemuanya juga sama, antara min dila'in sama ya, min dila'in sama qab dila'i. Nah, itu. Jadi ada dua sumber riwayat secara keseluruhan. Kita langsung kembali ke semula. Ini ada dua. Kita lanjutkan lagi ke hadis penciptaan perempuan. Nah, dari redaksi ini menunjukkan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih. Sedangkan kalau kita ingin lagi melihat bagannya, kita akan dapatkan, misalkan di sini kita lihat lagi. Nah, ini ya, sebentar. Nah, ini jalur skema hadis tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk. Jadi hadisnya ini ada rawi yang Bukhari, Ad-Darimi, yang Muslim, yang Ahmad bin Hanbal. Ini ya bersumber dari 4 orang, Abu Hurairah, Abu Dzar, Samurah, dan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi ini hadisnya apakah mutawatir? Ulama masih belum bisa memastikan. Karena mutawatir itu harus banyak sekali yang nggak mungkin bohong. Berapanya itu ulama beda pendapat, ada yang mengatakan 10. Nah, tapi kalau ini sudah jelas di atas, ya masih dikatakan ahad ya, karena
hadis masyhur itu adalah diriwayatkan oleh 3 rawi dan lebih atau lebih. Ini masuk kategori ahad ya. Ada yang mengatakan mutawatir itu tidak terhitung, pokoknya sangat banyak, nggak mungkin berbohong. Nah, itu. Oke, langsung aja kita lanjutkan lagi ke pembahasan materi. Ya, kita lihat di sini bahwasannya ulama dalam menafsirkan makna hadis tersebut, ya, ada berbagai macam pendapat. Karena apa? Karena hadis tersebut meskipun sahih, tapi masih dalam kategori ahad. Jadi masalah juga. Ada sebagian kelompok yang nggak mau hadis ahad, maunya mutawatir ya. Oke, tidak apa, itu hanya pendapat saja. Secara garis besar itu punya 2 kelompok. Yang pertama kelompok pertama menerima hadis tersebut baik saat matannya. Yang kedua, kelompok kedua berpendapat bahwa matan hadis tersebut tidak valid sehingga harus ditolak. Nah, ini kelompok yang kedua. Kelompok pertama yang menerima hadis baik syarat matannya itu juga ada 2 pendapat. Pendapat pertama memahami hadis secara tekstual, yaitu gimana? Menurut mereka perempuan betul-betul diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Hadis tersebut merupakan tafsir pembenaran atas ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat pertama, yaitu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nah, ini dasarnya. Oleh karena itu, kalimat nafsun wahidah ini ditafsir sebagai Nabi Adam, minha ini Siti Hawa. Jadi hadis ini menjadikan pembenaran atas tafsir mereka yang seperti tadi. Kita lanjutkan lagi. Pendapat ini otomatis melahirkan pandangan bahwa perempuan itu sebagai pendamping pelengkap laki-laki. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama perspektif penerjemah Al-Quran Kementerian Agama. Ya, ini juga pendapat Imam Asyuti, Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Biqai, Imam Abu Sa'ud, Imam Ar-Razi, juga Imam Tobari dan seterusnya. Banyak lagi kelompok yang punya tafsiran seperti tersebut, pemahaman tersebut. Adapun kelompok ulama kedua yang menerima hadis tadi dan menerima hadis syarat matanya, itu ada yang memahami hadis tersebut secara metaforis atau majazi. Ya. Lalu bagaimanakah dengan penafsiran Al-Quran tadi? Ya, oleh karena itu, kalimat nafsun wahidah oleh kelompok ini, ya, kelompok kedua dari pendapat kedua dari kelompok pertama, itu nafsun wahidah artinya adalah jenis yang satu. Sehingga kata zaujaha berarti bahan atau jenis yang satu. Atau zaujah itu berpasang-pasangan. Ya, itu. Agar hadis tersebut tidak memiliki kontradiksi dengan ayat pertama dalam Al-Quran surat An-Nisa dari segi pemahamannya, maka hadis tersebut tidak bisa difahami secara tekstual, ya. Itu. Maka harus secara metaforis. Artinya apa? Berarti hadis tersebut mempunyai pesan khusus berlaki-laki agar memperlakukan perempuan dengan baik, bijaksana, dan tidak kasar, karena dia itu seperti tulang rusuk, bengkok, repot ya, diluruskan itu patah, nggak diluruskan bengkok, maka fastausu bin nisa'i. Oleh karena itu kamu harus berpesan baik dengan perempuan. Nah, itu metaforis artinya. Adapun kelompok kedua kan ada 2 kelompok. Yang pertama tadi diterima, yang kedua nggak menerima. Alasan kelompok yang nggak menerima hadis tersebut meskipun sahih karena dianggap hadis tersebut bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran soal An-Nisa ayat 1. Karena nafsu wahidah itu artinya adalah jenis yang satu. Sehingga zaujah itu bermakna bahan atau jenis yang sama seperti sebagian penjelasan Nabi Adam. Menurut mereka, ya, jadi harus ditolak. Maka hadis itu nggak cocok dengan Al-Quran, harus ditolak. Kita juga sudah belajar. Kritik matan, salah satu kritik matan adalah meskipun sahih, syaratnya kalau nggak sesuai dengan Al-Quran harus ditolak. Nah, ini oleh kelompok kedua tadi dianggap nggak sesuai dengan Al-Quran, maka ditolak hadis tersebut. Menurut mereka, pemahaman tentang perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki itu adalah ide dari Kitab Injil Perjanjian Lama, ya. Nah,
Kejadian 2 ayat 21-22. Menurut mereka, jika saja tidak ada informasi dari perjanjian lama tersebut, niscaya tidak akan ada pendapat yang mengatakan bahwasanya perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Itu adalah sumber dari kisah Israiliyat, ada dalam kitab Ibnu Katsir. Oleh karena itu dapat disimpulkan tentang memahami hadis tersebut ada 3 pendapat. Yang pertama, pendapat yang memaknai secara tekstual. Ini artinya apa? Perempuan betul-betul diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Yang kedua, pemahaman secara majazi, yaitu perempuan seperti tulang rusuk, bukan dari tulang rusuk ya. Dan yang ketiga adalah hadis tersebut ditolak karena bertentangan dengan Al-Quran yang menegaskan bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan dari jenis yang sama. Itu ada 3 pendapat. Lalu bagaimanakah menggabungkan 3 pendapat tersebut? Nah, caranya begini. Jadi pemahaman secara tekstual itu punya 3 alasan. Yang pertama, karena penafsiran tekstual. Yang kedua, kisah Israiliyat. Dan yang ketiga, pemaknaan terhadap ayat pertama dalam surat An-Nisa yang difahami kata nafsul wahid adalah Nabi Adam. Ya, sedangkan zaujah adalah dimaknai dengan Nabi dengan Siti Hawa. Itu 3 sebab. Maka sekarang langsung kita tahlil, kita analisis tentang yang pertama tadi, alasan tentang pemaknaan yang tekstual tadi. Apakah bisa hal tersebut dimana secara tekstual? Nah, kita lihat. Kalau kita lihat ayat yang dijadikan sebagai pembenaran tentang penafsiran tekstual terhadap hadis tersebut, itu sesungguhnya redaksi kalimat An-Nisa itu adalah jamak. Ya, seluruh perempuan, tidak hanya satu perempuan saja, tidak hanya Nabi Adam, tidak hanya Siti Hawa saja. Karena itu bertentangan, ayat ini juga akan bertentangan dengan kalau menafsiri secara tekstual tadi, Nabi Adam dan Siti Hawa akan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain seperti tentang Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Salah satu sebab utama ya pendiskreditkan kaum perempuan adalah kisah Israiliyat, dan kisah itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Semua ulama sepakat bahwa kisah itu tidak bisa dijadikan hujah. Kisah Israiliyat bisa ditemukan dalam tafsir Ibnu Katsir. Bisa kita lihat nanti ya bahwasannya ketika itu ketika itu Nabi Adam sedang tidur. Kemudian setelah ia bangun, ia melihat sosok perempuan yang di sampingnya, ia kaget dan terkagum-kagum. Lalu dia senang. Nah, itu. Ini dikutip itu, ya. Dan diciptakan dari tulang rusuk yang paling pendek dari bagian belakang Nabi Adam. Itu sebab yang kedua. Sedangkan menafsiri kata nafsul wahidah dalam surah An-Nisa ayat pertama dari dengan Adam dan kata katiha pada kata minha dengan dari bagian tulang Adam kurang tepat. Karena nafsul wahidah lebih tepat ditafsirkan sesuai dengan kata aslinya itu jenis yang satu atau jenis yang sama, sehingga kata zaujah diciptakan dari jenis yang sama. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran lain, surah Nahl ayat 72, Ar-Rum ayat 21, surah Asy-Syura ayat 11. Pemahaman secara tekstual terhadap hadis tersebut akan menimbulkan kerancauan karena hadis tersebut diriwayatkan dengan redaksi yang berbeda-beda. Ada yang min dilain, ada yang qaub dilain. Kalau min nggak cocok karena tadi sudah akan bertentangan dengan penafsiran yang tadi yang kata nafsul wahidah itu adalah jenis yang sama dan itu adalah Nisa bukan nafsi Siti Hawa. Sedangkan kalau ditafsiri kaf bagaimana? Nah, ini kita lihat. Mengamati hadis tersebut, lihat bagaimana yang paling tepat, apakah min apakah kaf. Maka yang lebih dominan min apakah kaf bimakna min atau min bimakna kaf. Dari ya, apakah seperti itu? Mau lebih kuat? Nah, kita lihat historisnya. Maka secara historis hadis tersebut itu sesungguhnya perintah atau anjuran Rasulullah SAW laki-laki pada masa itu untuk berbuat baik kepada istri-istri mereka atau kaum perempuan secara umum. Karena pada waktu Nabi datang itu perempuan dijadikan sebagai dijual belikan dengan budak, dijadikan second class ya. Maka ada surah An-Nisa. Sabda Nabi ini secara implisit menunjukkan bahwa dominasi laki-laki terhadap perempuan sangat kuat ya. Melalui sabdanya Nabi menyampaikan pesan kepada laki-laki agar perempuan secara baik dan bijaksana. Nah, ini yang ingin dilihat. Nah, kita lihat di sini argumen ini diperkuat oleh sebuah kenyataan bahwa para penulis kitab hadis menempatkan hadis-hadis penciptaan perempuan bukan pada bab penciptaan perempuan, tapi pada bab anjuran untuk berbuat baik pada istri. Ya, contohnya Imam Al-Bukhari meletakkan hadis tersebut pada bab al-hadis al-anbiya pada kitab nikah. Kitab nikah artinya suami harus berbuat baik pada istrinya, harus sabar dengan mungkin cerewetnya istrinya ya, atau sifat-sifat yang aneh gitu ya.
Kemudian pada bab al-mudarah ma'an nisa dan pada bab al-wusat fin nisa, ini yang Bukhari. Jadi hadis tentang masalah hubungan dengan perempuan, bukan tentang penciptaan. Imam Nawawi juga sama dalam syarah Sahih Muslimnya, hadis tersebut diletakkan dalam bab al-wasiyah bin nisa. Imam Nawawi dalam memahami hadis ini mengatakan bahwa hadis ini merupakan anjuran untuk berbuat baik dan berlaku lembut terhadap perempuan. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa secara umum hadis-hadis tentang penciptaan perempuan dapat diartikan dengan perintah Nabi SAW kepada perempuan, kepada laki-laki untuk berbuat baik dan lembut kepada kaum perempuan. Imam Asy-Syaukani juga sama menempatkan hadis tersebut dalam bab ihsanu al-ishrah wa bayan haqquz zaujain. Dengan demikian, hadis tersebut pada dasarnya selaras dengan hadis lain yang lain dalam Al-Quran. Gitu ya. Kalau kita diperintahkan untuk lembut kepada kaum perempuan. Kita lihat akmalul mu'minan ahsanum khuluqa wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Yang paling istimewa dari kalian adalah yang paling bagus akhlaknya kepada perempuan-perempuan. Dan perempuan pada masa Nabi sering dijadikan makhluk yang tertindas. Contohnya kita lihat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya. Ini dalam Sahih Bukhari disebutkan, kami pada masa Nabi itu kami menghindari ucapan yang merembet ke perempuan, yang bahas perempuan. Karena apa? Takut turun ayat sesuatu tentang kita. Tapi ketika Nabi wafat SAW, kami bicara dan kami ngomong apa aja tentang perempuan. Nah, jadi tetap perempuan ini sebagai makhluk yang didiskriminasikan. Ya. Ini saya kira demikian dari rekomendasi jadi perempuan seperti tukang rusuk. Ini sesuai dengan tadi sesuai dengan para Imam Bukhari, Imam Nawawi, Imam Asy-Syaukani meletakkan tersebut dalam bab tentang bergaul dengan perempuan. Maka fasausu bin nisa itu kata kunci fasausu bin nisa itu adalah kata kunci dan adalah qorina dari di awal hadis sama di akhir hadis untuk berbuat baik kepada perempuan karena seperti tukang rusuk. Dia tidak bengkok, dia tidak lurus, tapi bengkok, diluruskan patah. Jadi harus sabar, ya. Harus sabar. Saya kira demikian untuk pemahaman hadis ini. Semoga kita selalu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.